Halo semuanya, nama saya Eka Yuliati dari Prodi Ilmu Pendidikan dengan NIM 25390111003. Saya akan menampilkan beberapa video terkait filsafat pendidikan. Di podcast saya akan ada beberapa series video. Kali ini saya akan berbicara tentang kenapa sih cerita itu kehilangan maknanya, kehilangan keajaibannya. Selamat datang di podcast saya. Saya ingin bertanya lagi, pernah nggak teman-teman merasakan bahwa dunia sekarang terasa biasa saja, kurang ajaib? Semuanya terasa seperti sistem robot yang berjalan begitu saja. Apa hubungannya hal ini dengan peran guru dalam pendidikan? Itu yang akan kita bahas sekarang. Di dalam dunia modern seperti sekarang, dunia sama dengan data. Segala sesuatu harus ditampilkan dengan data, logika, grafik, tabel, dan semuanya terasa kaku dan sistematis. Padahal dulu simbol dan cerita itu jadi bagian dalam memahami hidup. Misalnya adanya dewa-dewi di Yunani, ada gunung yang disimbolkan sebagai kekuatan yang agung, dan petir misalnya, hujan, semua memiliki makna. Tapi sekarang berbeda. Mitos dan makna di hidup masyarakat tradisional sebenarnya bukan dongeng atau omong kosong. Gunung itu bukan sekedar tumpukan batu yang tinggi, tapi itu adalah tempat energi spiritual yang maha agung. Masih berlaku di beberapa tempat. Di Bali juga sama. Dan saya yakin di beberapa tempat juga mempercayai hal yang sama. Sungai bukan sekedar aliran air, tapi dia adalah nadi, ibu, atau simbol dari kehidupan. Itu yang dipercayai oleh masyarakat tradisional. Dan itu bukan omong kosong. Nah, ketika dunia hanya dilihat menjadi objek, Descartes dan Bacon lahir saat itu. Dia melihat dunia secara objektif dan ilmiah. Semua harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Pengetahuan dianggap sebagai alat untuk menguasai alam. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dianggap kuno. Maka mitos pun dicap kuno dan harus dihapus dari kehidupan masyarakat. Nah, kemudian pada masa pencerahan, dunia terasa tanpa pesona. Pesona itu hilang karena semua harus dilogikakan secara ilmiah. Sesuatu yang tidak bisa diceritakan dengan data dalam tabel itu dianggap kuno dan tidak berguna. Maka saat itu Eropa masuk di zaman pencerahan dan semua harus masuk akal. Semua diukur dengan logika. Di situ muncullah Max Weber. Dia bilang dunia telah kehilangan pesonanya. Semuanya kaku dan kosong. Apa akibatnya ketika semua terasa kaku dan kosong? Manusia kehilangan makna, kehilangan arah, dan semua terasa seperti rutinitas saja. Nietzsche berkata bahwa Tuhan telah mati. Dalam hal ini, Tuhan bukan berarti kekuatan yang tidak bisa dilihat. Kematian Tuhan berarti kematian pusat makna. Tuhan sebagai pusat makna telah hilang karena semua telah dipaksa untuk dilogikakan. Nah, Heidegger mengatakan bahwa manusia modern terasa terasing. Dia berjarak dengan alam. Tidak ada makna-makna yang bisa diceritakan seperti dulu. Tapi sebenarnya di zaman sekarang mitos itu tidak benar-benar hilang. Ada Jung, kemudian ada Campbell, yang dia mengatakan bahwa manusia itu masih perlu mitos. Kenapa? Karena simbol-simbol seperti patung, lukisan, pohon, gunung itu membantu diri kita merangkai makna, membantu kita melatih imajinasi dan mencari petualangan batin. Kita masih menyukai itu. Kita masih suka simbol, petualangan batin, melatih imajinasi. Oleh karena itu kita menyukai komik, cerita, fantasi, lagu. Artinya mitos itu tidak benar-benar hilang dalam hidup kita. Kita masih memerlukannya untuk menumbuhkan makna dalam hidup kita. Nah, sebetulnya dunia digital seperti sekarang itu adalah mitos versi baru. Algoritma media sosial,
tren yang viral di TikTok, misalnya selebgram, bahkan narasi-narasi nasionalisme. Semua itu sebetulnya jenis mitos juga, hanya dalam versi yang baru. Kita menyukai selebgram. Kita menjadi memikirkan apakah yang dia lakukan itu baik, apakah yang dia lakukan itu benar, kita ingin menjadi seperti mereka. Kemudian kita menjadi reflektif. Kita seolah mendewakan hal itu. Tapi itu tidak apa-apa karena kita bisa berefleksi mana yang kita ambil dan mana yang tidak kita ambil. Mereka memberi kita struktur, arah, bahkan agama dalam hidup digital. Agama dalam artian mereka membuat kita berpikir, membuat kita berevaluasi, berefleksi menuju manusia yang lebih baik lagi. Jadi sejatinya mitos itu hanya berganti rupa saja. Dan apa yang guru harus lakukan di kelas? Sekarang kita tahu bahwa memberikan data, informasi, tabel itu tidak cukup. Itu hanya akan membuat siswa kita kaku, statis, tidak tertarik. Artinya kalau kita hanya memberikan pengetahuan tanpa makna, maka siswa kita akan kehilangan rohnya sebagai manusia. Maka guru perlu menghidupkan keajaiban itu di kelas supaya perjalanan mereka penuh makna. Kita bantu siswa-siswa itu bertanya. Caranya bagaimana? Misalnya dengan membacakan cerita, mengajak mereka berdiskusi, menanyakan pertanyaan, prediksi, koneksi, kemudian apa hal yang mereka sukai, merefleksikan buku yang dibaca. Bukan hanya buku, tapi medianya bisa juga dengan tabel atau apapun media yang teman-teman guru gunakan, itu bisa kita gunakan sebagai media untuk bercerita. Jadi, dalam pandangan ini, tugas guru bukan sebagai mentransfer pengetahuan saja, tapi fasilitator pembelajaran. Tidak cukup murid hanya bisa menghafal, menghitung, atau membaca dengan tepat dan cepat, tapi dia harus mampu mencari makna. Dia harus mampu mencari informasi, menggunakan informasi, dan menyampaikan informasi itu dengan benar sesuai dengan tujuan hidupnya untuk membuat kehidupan dia lebih baik. Nah, sebetulnya di balik semua teknologi dan kecerdasan buatan itu, manusia selalu butuh ruang untuk kagum. Terima kasih, sampai jumpa di podcast saya berikutnya.